warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, hari ini kita masuk pada pelajaran 4, yaitu tentang akhlak terpuji. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat pada Rasul, taat kepada orang tua, dan taat kepada guru. Anak-anak, taat artinya patuh. Upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Taat berarti mengikuti aturan yang telah disepakati berdasarkan nilai-nilai Islam. Adapun dasar perintah sikap taat yaitu ya ayyuhalladzina amanu wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatilah Rasul Nabi Muhammad dan ulil amri di antara kamu. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perhatian Allah terhadap manusia sungguh tiada terhingga. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memenuhi segala yang kita minta. Bahkan tanpa diminta pun Allah akan memenuhinya. Bagaimana cara taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini caranya. Cara taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, melaksanakan sholat tepat waktu dan lebih utama jika dilaksanakan secara berjamaah. Kalian bisa sholat berjamaah di musola atau di rumah. Kemudian menjalankan puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Berinfak, bersedekah dan menunaikan zakat. Berinfak bisa ke masjid atau musola dan bersedekah ke orang-orang yang membutuhkan, misalnya fakir miskin. Kemudian selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir setiap saat. Menggunakan rezeki yang diterima di jalan kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berperilaku islami sesuai ajaran dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti mengikuti semua ajaran yang dibawanya. Ajaran yang dimaksud adalah ajaran Islam. Semua Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa risalah agama Islam. Setelah meyakini ajarannya, kita wajib mengikuti dan mengamalkannya. Cara-cara mentaati Rasul. Yang pertama, mengetahui riwayat kehidupan para Rasul. Kemudian, membenarkan berita yang disampaikan pada Rasul. Mengamalkan syariat yang dibawa Rasul. Mencintai dan membela para Rasul. Dan meneladani kehidupan para Rasul dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, taat kepada orang tua. Hormat artinya menghargai, mengagungkan atau sopan santun. Menghormati orang tua dalam Islam hukumnya wajib. Menghormati orang tua dalam Islam disebut birrul walidain. Karena orang tua kita berjasa dalam kehidupan kita.
Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsanan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffaw wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karim. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Anak-anak, mengapa kita harus patuh terhadap orang tua? Karena orang tua adalah manusia yang sangat berjasa untuk kita. Alasan mengapa kita harus patuh dan hormat kepada orang tua, yang pertama, karena orang tua yang melahirkan kita. Beliau berdua mengasuh anaknya sejak bayi hingga dewasa. Doa orang tua kita selalu tercurahkan untuk keberhasilan dan kesuksesan kita. Orang tua juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah untuk selalu berbakti kepada orang tua. Adapun cara-cara yang dilakukan untuk bersikap hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, taat dan patuh kepada perintahnya. Kemudian, membantu dalam segala hal dan tanpa mengeluh. Berkata sopan santun dan lemah lembut. Kemudian merawat orang tua kita ketika sedang sakit. Dan selalu mendoakan kedua orang tua dan memohon ampunan kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu taat kepada guru. Guru berjasa dalam mendidik dan memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita. Maka kita wajib bersikap hormat dan patuh kepadanya. Contoh perbuatan yang mencerminkan sikap patuh dan hormat kepada guru. Yang pertama, memperhatikan pengajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan guru. Mengucap salam ketika berjumpa dengan guru, dan mencium tangan guru ketika bersalaman, bertanya sesuatu yang belum dipahami dengan kata yang sopan. Manfaat menghormati guru. Disenangi oleh banyak orang, memperoleh ilmu yang barokah, menjadi anak yang soleh, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, di akhir video ini nanti ada latihan soal. Kalian kerjakan di buku tulis akidah kalian, kemudian dikirim di WA Bu Irma. Kalau yang sudah punya Teams, bisa dikirim di Teams. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.